Selamat siang teman-teman, saya Latifah Eka Kurniasari dengan NIM 1022110010 bersama rekan saya Izzatun Tia Salsabila dengan NIM 1022110009. Pada kesempatan kali ini akan menunjukkan video tutorial cara input transaksi untuk perusahaan toko Harum Roti pada Accurate Online untuk subtransaksi penjualan kredit dan pelunasan piutang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini transaksi pertama dari transaksi nomor 4 dengan bukti penerimaan kas nomor BKM 01 tanggal 2 September 2012 telah diterima dari Codet sejumlah 210.000 untuk pelunasan faktur piutang dagang faktur F08-29. Untuk tutorial input transaksinya langsung saja kita buka Accurate, lalu kita masuk ke menu penjualan dan kita pilih penerimaan penjualan. Kita pilih pelanggannya, yakni Codet. Untuk banknya kita pakai kas di tangan. Untuk nomornya tadi sama, yakni BKM 01, tanggalnya tanggal 2 September 2012. Kita pilih dari faktur F0829 sebesar 210.000. Kita pilih lanjut. Oke, jika sudah sesuai semua, lupa untuk keterangannya, pelunasan piutang dagang faktur F0829. Oke, jika sudah ditulis keterangannya, kita langsung isi nilai pembayarannya 210.000. Jika sudah sesuai semua dengan soal, kita langsung pilih save. Untuk melihat transaksinya sudah masuk atau belum, kita bisa membuka di keseluruhan jurnal. Di daftar laporan, kita pilih buku besar, keseluruhan jurnal, lalu kita isi tanggalnya mulai tanggal 1 bulan 9 2012 hingga tanggal 30 bulan 9 2012. Oke, ini sudah tanggal 2, di sini sudah masuk ya pelunasan piutang dagang faktur F0829. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 6. Masih sama terkait transaksi pelunasan piutang. Di sini bukti penerimaan kasnya bernomor BKM 02 untuk tanggal 3 September 2012 telah diterima dari GRB Oju sebesar Rp275.000 untuk pelunasan piutang dagang faktur F0828. Untuk tutorial inputnya langsung saja kita masuk ke Accurate, kita pilih penjualan dan penerimaan penjualan. Sebelum lupa kita isi tanggalnya dulu, tanggal 3 bulan 9 2012. Lalu kita isi nomor buktinya, yaitu BKM 02. Untuk pelanggannya GRB Oju. Untuk bank kita masih pakai kas di tangan sesuai di soal. Lalu kita pilih fakturnya F0828 275. Untuk keterangan ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak.
Oke, jika keterangannya sudah diisi, kita langsung hitung nilai pembayaran, dan jika sudah sesuai dengan soal, kita langsung simpan saja. Untuk mengecek transaksinya sudah masuk atau belum, kita bisa masuk ke menu buku besar. Sebelumnya sudah dibuka buku besar, jadi kita tinggal cek di buku besar, lalu kita refresh. Kita cek untuk tanggal 3 September. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, untuk penerimaan pelunasan piutang dagangnya 275. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 9. Di sini ada penjualan kredit dengan faktur penjualan bernomor FPJ 01 tanggal 5 September 2012. Di sini CP Ranti melakukan pembelian secara kredit berupa barangnya roti aneka rasa, kuantitasnya 3.500 dengan harga satuan 1.500 secara kredit dengan termin N/30. Untuk tutorial input transaksinya kita langsung masuk saja ke Accurate. Kita masih sama pilih menu penjualan. Salah pilih penjualan. Kita masuk ke faktur penjualan. Kita pilih faktur penjualan, ini menunggu sebentar. Oke, kita tulis di sini nomor fakturnya terlebih dahulu. FPJ 01, tanggalnya jangan lupa tanggal 5 bulan 9 2012. Untuk pelanggannya tadi di soal adalah CP Ranti, maka kita isi CP Ranti. Untuk pembeliannya roti aneka rasa, kuantitasnya 3.500. Roti aneka rasa, kuantitasnya 3.500. Oke, jadi total harganya ada 5.250.000. Lalu kita pilih lanjut. Jika sudah sesuai semua, untuk tanggal pengiriman ini opsional, boleh diganti, boleh tidak, tapi di sini kita ganti saja. Kita langsung simpan. Untuk melihat pencatatan transaksinya, kita masih sama buka daftar laporan, lalu pilih keseluruhan jurnal, dan di sini kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita cek untuk transaksi tanggal 5. Ini sudah ada ya, sebesar 5.250 faktur penjualan ke CP Ranti. Lihat ya teman-teman, ini di transaksi yang berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan piutang. Selanjutnya ada di transaksi ke-12 dengan bukti penerimaan kas bernomor BKM 03 tanggal 7 September 2012 telah diterima dari CP Ranti
sebesar 5.250.000 untuk pelunasan piutang dagang faktur FPJ 01. Langsung saja untuk tutorial inputnya kita masuk ke menu penjualan. Kita pilih penerimaan penjualan. Sebelum lupa kita isi tanggal bayarnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 7 September 2012. Kita cek lagi di soal betulnya tanggal 7. Ya, jika betul, kita langsung isi untuk nomor buktinya yaitu BKM 03. Kita pilih, selanjutnya kita pilih pelanggannya yaitu CP Ranti. Untuk banknya masih sama pakai kas di tangan. Kita pilih fakturnya FPJ 01. 5.250.000, kita pilih lanjut. Untuk keterangannya pelunasan piutang dagang faktur FPJ 01. Oke, jika sudah sesuai semua, langsung saja kita hitung nilai pembayarannya. Dan jika sudah, kita langsung save. Untuk mengecek transaksinya sudah masuk atau belum, kita masih sama buka di daftar laporan dan keseluruhan jurnal. Di sini untuk tanggal 7 sepertinya belum ada ya teman-teman. Tanggal 7 belum ada ya, maka kita refresh terlebih dahulu. Oke, setelah kita refresh, kita cari ini ya, tanggal 7 sudah pelunasan piutang dagang faktur FPJ 01 sebesar 5.250.000. Oke, selanjutnya transaksi yang berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan piutang ada di transaksi 18. Di sini ada faktur penjualan bernomor FPJ 02, tanggalnya 12 September 2012. Di sini Suwandi 2 membeli roti aneka rasa sebesar 2.000 pieces dengan harga satuan 1.500 sehingga menghasilkan total harganya 3 juta secara kredit dengan termin N/30. Untuk tutorial inputnya langsung masuk ke Accurate. Kita pilih menu penjualan lalu masuk ke faktur penjualan. Ubah nomor fakturnya FPJ 02. Untuk tanggalnya tanggal 12 September 2012. Pelanggannya Suwandi 2. Untuk barang dan jasanya yang kita pilih yaitu roti aneka rasa. Kuantitasnya 2.000. Oke, total harganya sudah sesuai dengan soal yaitu 3 juta. Kita langsung pilih lanjut. Karena ini penjualan kredit maka kita langsung save. Untuk melihat transaksinya sudah masuk atau belum, kita pilih daftar laporan dan keseluruhan jurnal. Di sini untuk tanggal 12 sepertinya belum ada, maka kita refresh terlebih dahulu. Ini setelah di refresh sudah masuk ya teman-teman. Ini faktur penjualan ke Suwandi 2, totalnya ada 3 juta rupiah. Lanjut ya teman-teman, di sini transaksinya yang berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan piutang ada transaksi nomor 20, yakni penjualan kredit dengan faktur penjualan FPJ 03
untuk tanggalnya 13 September 2012. Di sini CP Ranti membeli roti aneka rasa sebanyak 4.000 pieces dengan harga satuan 1.500 dan total harganya jadi 6 juta rupiah. Karena ini pembelian kredit, maka tentu ada terminnya. Terminnya di sini N/30. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke Accurate. Lalu kita pilih menu penjualan. Kita pilih menu penjualan dan kita masuk ke faktur penjualan. Oke, ini menunggu ya, mohon maaf agak lama. Oke, pertama kita masukkan dulu nomor fakturnya yaitu FPJ 03. Lalu kita cek tanggalnya lagi di soal yaitu tanggal 13 September. 13 September 2012. Untuk pelanggannya yaitu CP Ranti. Kita pilih barangnya roti aneka rasa. Pilih kuantitas, dia beli 4.000 pieces. Kita pilih lanjut. Oke, karena ini penjualan kredit, maka langsung bisa kita save. Nah, untuk melihat transaksinya sudah masuk atau belum, kita pilih refresh terlebih dahulu. Saya cek tanggal 13 sudah ada masuk piutang 6 juta rupiah ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk transaksi terakhir yang akan saya bahas di video kali ini yaitu transaksi nomor 21. Untuk transaksi lain yang masih berkaitan dengan penjualan kredit dan pelunasan piutang akan dibahas tutorialnya oleh rekan saya. Di sini kembali lagi ke transaksi 21. Di sini ada bukti penerimaan kas bernomor BKM 04 tanggalnya 14 September 2012 telah diterima dari Suwandi 2 sejumlah 3 juta rupiah untuk pelunasan piutang dagang faktur FPJ 02. Untuk tutorial inputnya kita langsung saja masuk ke Accurate, kita pilih penjualan. Lalu kita masuk ke penerimaan penjualan. Untuk nomor buktinya kita isi jangan salah yaitu BKM 02. Sepertinya ada salah, bukan BKM 02 tapi BKM 04. Kita isi BKM 04 untuk tanggalnya tanggal 14 09 2012. Lalu kita pilih pelanggannya Suwandi 2. Untuk banknya kita masih pakai kas di tangan. Kita pilih fakturnya FPJ 02. 3 juta rupiah.
Lalu keterangannya kita tulis pelunasan piutang dagang faktur FPJ 02. Oke, jika sudah dimasukkan semua, kita langsung hitung nilai pembayaran 3 juta, dan jika sudah sesuai, kita langsung save. Untuk melihat transaksinya sudah masuk atau belum, kita buka lagi daftar laporan. Masih di keseluruhan jurnal, di sini tanggal 14 belum ada transaksi, maka kita refresh terlebih dahulu. Oke, setelah di refresh, kita cari transaksi tanggal 14. Ini ya teman-teman, sudah masuk pelunasan piutang dagang faktur FPJ 02 sebesar 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah transaksi nomor 22, di mana transaksi ini merupakan transaksi pelunasan piutang dagang sebagian dari faktur FPJ 03 dengan nomor faktur BKM 05 dilakukan pada tanggal 14 September 2012, diterima dari CP Ranti, jumlah yang dibayarkan sebesar 4 juta rupiah. Langsung saja kita input pada Accurate Online di menu penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita tunggu sebentar. Kita terima dari CP Ranti, dilakukan oleh pembayaran melalui kasti tangan dengan nomor faktur BKM 05 tanggal 14 September 2012, diambil dari faktur FPJ strip 03 sebesar 66 juta. Kita bayarkan 4 juta sebagian, lalu kita lanjutkan, lalu kita beri keterangan pelunasan piutang dagang sebagian faktur FPJ. Kita cek kembali tanggal bayar BKM 5 sudah kita bayarkan sebesar 4 juta. Lalu selanjutnya kita simpan. Baik, sudah masuk. Lalu kita cek daftar laporan, besar keseluruhan jurnal. Selanjutnya tanggal 14 2012. Apakah transaksi itu sudah masuk atau belum? Kita cek dari keseluruhan jurnal. Nah, dengan BKM 05 tanggal 14, baik, sudah masuk. Selanjutnya adalah transaksi ke-27, di mana transaksi ini berada di faktur penjualan dengan nomor FPJ 04 tanggal 19 September 2012 menggunakan terminal 30 kepada CP Ranti, pemesan roti aneka rasa sebanyak 3.500 biji dengan harga satuan 1.500. Langsung saja kita input ke Accurate Online-nya pada menu penjualan dan faktur penjualan.
Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terdapat pelanggannya tadi, CP Ranti. Kita masukkan CP Ranti pada tanggal 19 September 2012. Nomor fakturnya FPJ 04, copy paste saja. Lalu kita cari barangnya, roti aneka rasa. Di sini CP Ranti membeli sebanyak 3.500 pieces dengan harga satuan 1.500, total 5.250. Kita lanjut. Sudah masuk. Kita keterangan menggunakan syarat pembayaran 30, tanggal pengiriman tanggal sekarang saja 12. Lalu alamatnya opsional saja, kita masukkan, jangan tertanya. Baik, sudah masuk semua. Baik, sudah. Lalu kita simpan. Untuk mengeceknya apakah sudah masuk atau belum, kita lihat ke daftar laporan. Lalu kita buka buku besar, keseluruhan jurnal. Jadi tanggal 1 September 2012 hingga tanggal saat tadi kita input 2012. Nah, ini data dari 1 September 2012 sampai 19 September 2012. Kita lihat terakhir transaksi 19 September faktur penjualan ke CP Ranti sebesar 5.250. Baik, sudah masuk. Baik, selanjutnya adalah transaksi nomor 29, di mana transaksi ini sama seperti sebelumnya, tetap di faktur penjualan dengan nomor faktur FPC 05 tanggal 21 September 2012 menggunakan termin net 30 kepada codet, lalu sebanyak 2.000. Baik, langsung saja kita input ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Tunggu sebentar. Pelanggannya tadi adalah codet. Lalu tanggalnya tanggal 21 September 2012. Nomor fakturnya FPC 05. Lalu kita cari barangnya sama seperti tadi sebelum transaksi ini, roti aneka rasa sebanyak 2.000 pieces. Nah, ini 2.000 pieces dengan harga 1.500, total 3 juta rupiah. Lalu 30,
alamatnya opsional, tetap kita isi saja. Tanggal 21 bulan 9 2014. Kita lihat kembali apakah sudah sama. Nah, kalau sudah, kita simpan saja langsung. Lalu untuk selanjutnya kita cek apakah sudah masuk transaksi ini atau belum pada daftar laporan di keseluruhan jurnal. Kita besar keseluruhan jurnal. Tanggalnya sama untuk tadi, dari tanggal 11/9/2012 hingga transaksi terakhir 21 September 2012. Tampilkan apakah transaksinya sudah masuk atau belum. Nah, hingga transaksi terakhir tanggal 21 September 2012, faktur penjualan FPJ 05 kecodet jumlah sebanyak 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah transaksi ke-30, di mana ini ada bukti penerimaan kas atas transaksi Jeberanti tadi untuk pelunasan piutang dagang faktur FPJ 03 dan FPJ 04. Langsung saja kita input di penjualan, lalu penerimaan penjualan. Lalu pada penerimaan penjualan ini kita terima dari Jeberanti sebesar dengan nomor fakturnya BKM 06 dengan tanggal 21 September 2012. Lalu kita ambil pembayaran pelunasan keseluruhan. Tadi untuk FPJ 03 kan baru 4 juta. Lalu kita lanjut lunasi untuk sisanya. Lalu selanjutnya faktur FPJ 04 kita lunasi keseluruhan. Kita cek kembali. Penampakan tunai, kita beri keterangan. Opsional saja sih untuk keterangan, tapi untuk kita ingat-ingat kembali agar lebih mudah mencarinya. Nah, di sini sudah masuk sebesar 7.250.000. Kita simpan, lalu kita cek apakah sudah masuk atau belum di keseluruhan jurnal. Di sini belum masuk, lalu kita refresh dahulu. Ini kita scroll sampai ke bawah. Sudah masuk. Nah, sudah masuk lunas untuk piutang dagang faktur FPJ 03 dan FPJ 04. Selanjutnya adalah transaksi nomor 31, di mana transaksi ini sama seperti tadi, bukti penerimaan kas. Langsung saja kita input datanya di menu penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita tunggu sebentar. Lalu diterima dari codet. Kita terima dari codet. Kas di tangan, kita ambil dari faktur FPJ 05 sebesar 3 juta rupiah. Kita lanjut. Kita lihat kembali tanggal 22 September
2012. 22 September 2012. Oh iya, jangan lupa untuk fakturnya kita masukkan BKM 07. Lalu ini jangan lupa juga sebesar 3 juta. Nah, kita beri keterangan opsional. Piutang dagang faktur FPC 05. Baik, sudah benar semua sesuai. Langsung saja kita simpan. Untuk mengecek transaksinya sudah masuk atau belum, kita lakukan pengecekan di daftar laporan sama seperti tadi pada keseluruhan jurnal, tapi kita ganti tanggalnya mulai dari tanggal 1 September 2012 sampai 22 September 2012. Kita input data tadi tanggal 22 September, apakah sudah masuk? 29 atas nama update sudah masuk. Baik, selanjutnya adalah transaksi nomor 36. Langsung saja kita input sama seperti tadi. Kita buka penjualan, lalu ke faktur penjualan. Input dari data tadi. Nah, data tadi pelanggannya adalah CP Ranti. CP Ranti dengan nomor faktur FPC 06, lalu tanggalnya 26 September 2012. Barang yang dibeli roti aneka rasa kita cek kembali sebanyak 2.500 pieces dengan harga satuan 1.500 dengan total harga 3.750.000. Oke, sudah sama. Lalu 30 opsional. Ini 26 2013. Baik, langsung saja kita simpan. Lalu setelah ini kita cek pada daftar laporan. Kita lihat di keseluruhan jurnal. Langsung saja kita put pada 26 transaksinya sudah masuk atau belum. Nah, sini sudah masuk pada tanggal 26 September 2012 faktur penjualan ke CP Ranti. Selanjutnya adalah transaksi yang terakhir, transaksi nomor 39 di faktur penjualan dengan nomor faktur FPC strip 08 dengan tanggal 29 September 2012, termin net 30 kepada Suwandi
memesan roti aneka rasa sebanyak 1000. Baik, langsung saja kita input pada menu penjualan di faktur penjualan. Lalu kita tunggu sebentar. Di sini kepada pemesannya Bapak Suwandi 2. Nah, pada tanggal 29 September 2012 nomor fakturnya FPC 08 barang yang dipilih adalah roti aneka rasa sebanyak 1000 pieces. Kita cek apakah benar kita 1000 pieces dengan harga satuan Rp1.500. Total 1.500.000. Kalau sudah sama 1.500.000, kita lihat dengan termin net 30. Sudah benar. Alamat 2012, lalu sudah selesai total 1.500.000. Kita simpan. Oh iya, nomor faktur sudah masuk. Nah, kita cek pada daftar laporan keseluruhan jurnal. Kita cek di buku besar keseluruhan jurnal. Pada 9 September 2012 tampilkan keseluruhan jurnalnya sudah masuk ke Bapak Suwandi 2. Baik, terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir transaksi penjualan kredit dan pelunasan piutang dari saya dan rekan saya sudah selesai. Terima kasih.